Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Saudara-saudara Putan Pring, saya saat ini berada di Desa Klinterjo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Tepat berada di sebuah kegiatan ekskavasi peninggalan dari kerajaan yang di Pakuat merupakan peninggalan dari kerajaan Majapahit. Nah, seperti di depan kita terdapat sebuah struktur yang memanjang begitu, yang saat ini tergenang air karena dari beberapa hari kemarin hujan sangat deras di Kabupaten Mojokerto ini, khususnya di daerah Desa Klinterjo ini. Namun saat ini sudah ada kegiatan yang berbeda, yaitu keberadaan struktur yang memanjang ini saat ini sudah mulai ditimbun kembali ya. Sudah mulai ditimbun kembali. Nah, di situ kita bisa lihat banyak tim pekerja ekskavasi yang sedang melakukan penimbunan. Kita coba mendekat ya. Nah, untuk proses penimbunan itu memang dilakukan satu untuk meminimalisasi kerusakan ya, karena ini adalah merupakan lapangan begitu. Nah, seperti ini. Jadi sebelum ditimbun, struktur ini nanti dibungkus oleh plastik putih seperti ini. Nah, untuk supaya tidak ada kerusakan pada bagian struktur. Nah, nanti setelah dibungkus oleh plastik baru ditimbun. Penimbunan ini memang adalah salah satu proses jika lahannya saat ini masih perlu dilakukan kegiatan yang lain begitu, karena ini lapangan sepak bola. Jadi semua struktur yang ada di sini dari hasil kegiatan ekskavasi ini sudah didata begitu, semuanya dalam data digital ataupun data yang lainnya, semuanya baru ditimbun seperti ini. Nah, oke, kita coba menuju ke bagian barat ya. Ya, ini hampir setengahnya sudah dari struktur yang memanjang ini yang sudah ditimbun oleh tim ekskavasi. Ada banyak volume tanah yang terangkat, jadi paling tidak ini memakan waktu sekitar 1 sampai 2 hari ya. Nah, ini saya berjalan ke barat untuk melihat hasil dari yang sudah ditimbun. Nah, ini sudah hampir setengahnya ditimbun. Jadi nanti tidak menutup kemungkinan di beberapa bulan ataupun tahun depan, tahun berikutnya, ketika dilakukan ekskavasi lagi, maka akan membuka bagian-bagian yang baru. Seperti halnya kegiatan ekskavasi di tahun kemarin di sebelah sana ya, di sebelah sana. Nah, di situ juga ada struktur yang memanjang yang juga ditimbun. Sesudah dibuka baru ditimbun lagi. Ya, itu untuk keamanannya supaya tidak rusak. Kita coba ke sebelah barat. Ada sekitar 30-40 orang di sini. Tim ekskavasi dikerahkan untuk menimbun sebuah struktur bangunan ini. Nah, seperti ini. Jadi kelihatan ya plastik yang menutupi. Nah, yang pastinya sudah melalui prosedur kegiatan ekskavasi ataupun tahapan dari keamanan arkeologinya yang ada di peninggalan ataupun struktur peninggalan Prikahuripan ini. Yuk.
Saudara Serbutan Pring, ini bagian selatan dari lapangan di Klinterjo ini. Nah, seperti ini keadaan struktur ya, yang masih belum ditimbun atau belum ditutup. Nah, bisa kita lihat keadaannya. Nah, seperti ini di bagian selatan sisi barat ya, berarti barat daya. Terus ini juga struktur yang masih belum ditimbun. Nanti ini juga ditimbun juga. Nah, bertahap begitu. Jadi polanya sudah kelihatan, sudah masuk dalam data, dan nanti di kemudian hari ataupun di ekskavasi tahap berikutnya pasti akan membuka denah baru begitu, ataupun bagian yang baru, karena polanya sudah kelihatan. Seperti ini ya, banyaknya volume tanah ya dari hasil galian ataupun kegiatan ekskavasi ini, dan banyak benang-benang yang sudah terukur di sini, yang nantinya ini menjadi galian baru untuk melihat struktur di bawahnya begitu. Di sini juga terdapat umpak di ujung sebelah utara dari lapangan sepak bola ini. Jadi umpak ini memang tersebar di mana-mana. Bahkan di perkebunan tebu yang di sana itu juga terdapat umpak yang besarnya seperti ini. Besar sekali. Ya, bisa dibayangkan betapa megahnya begitu bangunan peninggalan kerajaan ya. Kalau dikaitkan dengan adanya yoni yang berada di situs Brikahuripan, nah di sana, nah di ujung sana itu terdapat yoni dengan angka tahun 1294 Saka atau 1372 Masehi, yang masa itu adalah masa dari Raja Hayam Wuruk, Raja Majapahit keempat. Nah, bisa kita lihat di depan kita, ini terdapat struktur yang memanjang dari arah timur ke barat ya. Saat ini kegiatan ekskavasi di tanggal 10, ini masuk minggu kedua dalam kegiatan ekskavasi BPK. Indikasi di sebelah sebelah barat dari struktur candi atau yoni itu ternyata juga masih berlanjut ke utara. Dari tahun kemarin itu kan juga ditemukan adanya indikasi gapura dalam gitu ya. Jadi gapura itu mempunyai sayap yang ke arah utara, lalu kita gali, ternyata memang benar itu juga mengindikasinya adanya pagar. Lalu kemudian di sudutan utara timur itu juga kita temukan adanya sudutan yang membentuk pilar besar. Kita mengingatkan seperti kumitir kalau di barat laut itu juga ditemukan sudutan yang dengan pilar besar, tapi itu juga belum bisa memastikan apakah itu bagian dari sudut dari pagar luar dari kompleks ini atau tidak gitu ya, belum bisa kita pastikan. Tapi yang jelas struktur itu kemudian berbelok ke arah barat, itu juga kita temukan cukup panjang, tapi untuk ujungnya juga belum kita ketahui. Namun di area lapangan dari hasil explore kita di hari-hari minggu kedua ini, kita menemukan adanya struktur-struktur yang ada di kedalaman 1,5 meter. Itu cukup dalam dibandingkan struktur yang ditemukan sebelumnya, karena di bagian atas itu sudah rusak parah. Lalu di sisi ke barat itu kita mempertegas atau mencari pola dari denah dari
struktur yang sebenarnya sudah tampak sudah lama, lalu kita cari seperti apa bentuk polanya. Ada sudutan membentuk segitiga, lalu kemudian punya sayap di kanan kiri. Kita yang fokuskan di sisi selatan. Apakah nanti bentuk itu juga memiliki bentuk yang sama yang ke belah timur, karena ada dugaan dari bentuk yang kita temukan sekarang sama existing yang sudah terlihat di sisi timur dari struktur yang sudah dicungkupi, nanti bisa lihat di sana. Itu juga ada dugaan ada pola struktur yang sama.